Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman CAC semuanya. Kita kembali lagi di video pembahasan soal-soal fisika yang keberapa nih? Yang keempat kalau nggak salah. Nah, udah hamin berapa nih teman-teman? Udah hamin 43 ya kalau nggak salah menuju UTBK SBMPTN 2022. Nah, kali ini kita akan belajar tentang elastisitas. Nah, elastisitas itu apa sih sebenarnya? Nah, elastisitas itu adalah sifat di mana suatu benda ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan, benda itu dapat kembali ke keadaan semula. Jadi contohnya karet nih teman-teman. Suatu karet kalau misalnya teman-teman tarik dengan suatu gaya sebesar F, nah ketika si F ini dihilangkan, maka si karet kan akan mengkerut kembali ke keadaan semula lagi. Nah, itu yang dinamakan dengan elastisitas, atau benda yang punya elastisitas itu disebut benda yang elastis. Nah, lawan dari elastis adalah plastis. Nah, kita lanjut aja ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa persamaan yang akan digunakan dalam bab elastisitas. Sambil teman-teman review nih. Ini kan pelajaran kelas 11. Barangkali teman-teman lupa, jadi kita ingat bareng-bareng. Nah, tegangan. Tegangan itu disimbolkan dengan apa ini ya, dibacanya lupa lagi. Itu F per A ya. Kemudian renggangan. Kalau renggangan itu perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang awal suatu benda atau pegas gitu, atau disimbolkan dengan epsilon sama dengan delta L per L0. Kemudian modulus elastisitas adalah perbandingan dari tegangan per renggangan, atau kalau teman-teman jabarkan, nah bisa dijabarkan nih, ini kan berarti F kali L0 per A kali delta L. Nah, kemudian di dalam bab elastisitas juga ada yang namanya gaya pegas, disimbolkan dengan F sama dengan K kali delta X atau delta L. Teman-teman bebas deh mau pakai delta X atau delta L, sama aja. Karena pada dasarnya ini itu tetapan elastisitas dikali pertambahan panjang atau perubahan panjangnya. Nah, yang kelima ada energi potensial pegas atau energi EP sama dengan setengah F kali delta X. Nah, atau teman-teman bisa jabarin lagi nih yang ini. Berarti setengah kali K kali delta X kali delta X, atau setengah kali K kali delta X kuadrat. Nah, susunan pegas itu ada dua ya. Yang pertama secara seri, ini seperti ini. Seperti ini. Kemudian ada juga secara paralel. Nah, kalau gini, kalau ada susunan suatu pegas, kalau seri itu nanti K-nya, K totalnya itu dicari dengan 1 per K total sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Nah, kalau paralel beda. Paralel tinggal dijumlahkan. K total sama dengan K1, ini K3 ya. K3 tambah K4, tinggal dijumlahin aja. Oh iya teman-teman, nanti di bab elastisitas juga ini biasanya menggunakan persamaan atau hukum kekekalan energi mekanik yang EM1 sama dengan EM2. Nah, biasanya ini juga dipakai, tadi lupa ketulis. Nah, kita langsung aja ke contoh soal yang pertama nih teman-teman. Sebuah beban bermassa M dikaitkan pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegas K diletakkan pada lantai datar. Dengan ujung pegas sebelah kiri diikat pada dinding. Beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A dari titik timbang dan kemudian dilepaskan sehingga kemudian berosilasi. Setelah dilepas, beban bergerak kiri melewati titik timbang O dan berhenti saat di titik B. Titik B itu sebelah kiri titik timbang ya. Nah, pertanyaannya, apabila lantai licin sempurna serta EP dan EK berturut-turut adalah energi potensial dan energi kinetik, maka titik-titik. Oke, kita disuruh pilih jawaban yang benar, yang mana nih? Nah, kita gambarkan dulu ya. Sebentar. Nah, ini udah ada gambarnya teman-teman. Jadi pertama ini titik setimbang O ini. Nah, ini O. Kemudian ini titik A, ini titik B. Nah,
Ini tadi dikatakan bahwa di soal ini lantai licin sempurna, jadi nggak ada gaya yang nggak ada gaya yang bekerja pada benda. Jadi bisa kita gunakan nih yang tadi persamaan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi EM1 sama dengan EM2 yang tadi itu. Nah, ini kan ada 3 titik ya, berarti EMA, EM di titik A sama dengan energi mekanik di titik O sama dengan energi mekanik di titik B. Nah, pertama, ketika di titik A ditarik, ini ketika ditarik itu benda atau gas akan mempunyai energi potensial. Energi potensialnya maksimal nih. Energi potensial maksimal, tapi karena di sini diam alias V-nya sama dengan 0, maka akan mengakibatkan energi kinetiknya akan sama dengan 0. Jadi di titik A cuma ada energi potensial doang. Oke. Berarti di sini EPA ya. EPA. Nah, kemudian ketika dilepaskan nih dari titik A dilepaskan ke sini kan berarti benda akan bergerak ke kiri nih, ke titik setimbang. Nah, ketika di titik setimbang atau ketika di titik O, itu kecepatan benda maksimum. Ketika kecepatannya maksimum, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah energi kinetiknya akan maksimum. Dan di sini itu nggak ada energi potensial. Kenapa? Karena dirubah menjadi energi kinetik. Berarti di O cuma ada EKO doang. Nah, kalau di B itu sama dengan di A. Kenapa? Karena di sini kan tadi berhenti sesaat. Berarti V-nya akan sama dengan 0. V akan sama dengan 0. Ketika V-nya sama dengan 0, maka energi kinetiknya sama dengan 0. Berarti di sini juga cuma EPB. Nah, tinggal kita pilih deh. EK di O kurang dari EK di B. Jelas salah ya. Kenapa? Karena di O itu energi kinetiknya maksimal, sedangkan di titik B energi kinetiknya 0. Jadi ini kebaliknya, harusnya EK di O lebih dari EK di B. Jadi salah. Kemudian yang B, EK di O sama dengan EK di B. Ini juga salah. Kenapa? Karena di titik B energi kinetiknya bernilai 0, sedangkan di titik O itu bernilai maksimal. Nah, kalau yang C, EK di O kurang dari EM di A. Enggak ya. EK di O itu kan sebanding dengan, subhanallah. Maaf, sebentar. Oke, nah yang C, EK di O kurang dari EM di A. EK di O kan itu sebanding dengan energi mekanik di O. Nah, energi mekanik di O itu sebanding dengan energi mekanik di A. Jadi kalau misalnya EK di O kurang dari EM di A jelas salah ya. Nah, kemudian yang D nih, EK di O sama dengan EM di A. Nah, ini benar nih. EK di O kan sebanding dengan energi mekanik di O. Energi mekanik di O sebanding dengan energi mekanik di A. Berarti jawabannya yang D. Nah, ini nomor 2 nih teman-teman. Sebuah pita elastis dengan tetapan elastis K memiliki panjang L dan lebar B. Pita itu dipotong menjadi memanjang sehingga terbagi menjadi 2 bagian yang sama lebarnya. Kedua bagian itu kemudian disambungkan pada ujung-ujungnya sehingga diperoleh pita elastis sepanjang 2L dan lebar B/2. Tetapan elastisitas untuk pita sambungan ini dalam arah memanjangnya adalah, oke, jadi kita punya sebuah pita elastis dengan panjang L dan lebar B. Tapi kemudian si pita ini dipotong nih. Dipotong sama panjang sehingga lebarnya itu menjadi B/2. Setelah dipotong, si pita itu disambungkan nih gini. Lebarnya B/2 dan panjangnya menjadi 2L. Nah, kalau di sini tadi ketetapan tetapan elastisnya itu K. Ini keadaan 1 deh. Ini keadaan 2. K1-nya itu K. Nah, kita nyari K2-nya berapa sih? Nah, oke. Kita tinjau dari rumus tegangan modulus Young. Modulus Young itu kan E kan. E sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Nah,
Terus kita juga tinjau dari rumus gaya pegas. F sama dengan K kali delta L deh, delta L. Berarti kan K sama dengan F per delta L. Nah, kita munculkan K-nya di sini nih. Ini kan ada nih F per delta L. Nah, kita rubah aja menjadi E sama dengan K kali L0 per A. Kita buat menjadi K sama dengan EA per L0. Nah, dari sini kita bisa simpulkan nih bahwa tetapan elastisitas atau K itu sebanding dengan luasnya. Jadi ketika luasnya dibagi 2, maka K-nya pun akan dibagi 2. Ketika A-nya dikali 4, maka K-nya akan dikali 4. Dan begitu seterusnya. Nah, ini kan pitanya tadi dibagi menjadi 2 sama 2 bagian yang sama lebarnya. Terus kan panjangnya juga sama, berarti luasnya dibagi 2 dong. Nah, ketika luasnya dibagi 2, K-nya juga dibagi 2, berarti pita yang ini tetapan elastisitasnya K per 2. Terus yang ini juga K per 2. Nah, sekarang tinggal kita cari deh K totalnya. Tadi kan disebut dalam arah memanjangnya. Jadi dalam arah ke sini ya, bukan ke sini. Jadi seolah-olah si pita itu disusun secara seri gini. 1, 2. K per 2, K per 2. Tinggal kita cari K totalnya. 1 per K total sama dengan 1 per K per 2 tambah 1 per K per 2. Atau 1 per K total sama dengan 2 per K tambah 2 per K sama dengan 4 per K. Berarti K totalnya K per 4. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjut. Nah, ini nomor 3 nih. Teman-teman kalau mau nyobain ngerjain sendiri, teman-teman bisa pause dulu, kemudian kita samain jawabannya. Oke, kalau udah, kawat jenis A dan B memiliki panjang dan diameter yang sama dengan modulus yang berbeda. Jika diberi beban bermassa M, maaf ini banyak typo ya. Kawat A merenggang sejauh X, sedangkan kawat B merenggang sejauh 0,5 X. Apabila kawat A dan B disambung, kemudian diberi beban M, maka pertambahan panjang keseluruhan adalah Oke. Ini tuh sebenarnya ada 2 cara. Teman-teman bebas mau pilih yang mana. Kita bahas cara pertama dulu deh. Cara pertama, cara 1. Cara 1. Set. Cara pertama adalah dengan mencari tetapan elastisitas dari kawat A dan juga kawat B. Tadi kan ketika ini kawat A. Ketika di ini nih tadi disambungkan dengan benda bermassa M, itu delta L-nya sejauh X kan. Nah, kemudian yang B, kalau yang B itu delta L-nya delta L itu sejauh 0,5 X. Nah, dari sini kita bisa cari K-nya dengan apa nih? Dengan gaya pegas F sama dengan K kali delta X. Mana gayanya? Gayanya adalah gaya berat benda. Kesini nih. Benda kan mengalami gaya berat sebesar M kali G. Ini juga sebesar M kali G. Kita tinjau yang A dulu deh. Yang A berarti F sama dengan K kali delta X. F-nya M kali G. K-nya yang dicari. Delta X-nya sejauh X. Berarti K sama dengan mg per X. Kalau yang B berarti F sama dengan K kali delta X. F-nya sebesar mg sama dengan K kali 0,5 X. Berarti K sama dengan gimana nih? 2 mg
per X. Nah, ini udah diketahui tetapan elastisitas dari masing-masing kawat kan. Nah, kemudian kawat A dan B disambung, berarti disusun secara seri dan diberi beban yang sama, yaitu seberat M. Ini yang A, ini yang B, seberat M juga. Nah, pertambahan panjang yang ditanyakan adalah delta X. Nah, teman-teman, ini juga menggunakan persamaan F sama dengan K kali delta X. F-nya sebesar M kali G, kita tulis M kali G, K-nya berarti K total. Karena ini disusun secara seri, berarti kita cari dulu deh. Yang ini hapus dulu ya. Kita hapus. Nah, berarti 1 per K seri sama dengan X per Mg tambah X per 2Mg. Berarti 1 per K seri sama dengan 2Mg, 2X tambah ini berapa? Berarti X ya. Berarti 1 per K seri sama dengan 3X per 2Mg. Berarti K seri sama dengan 2Mg per 3X. Nah, kita masukin ke sini nih. Berarti 2Mg per 3X kali delta X-nya yang dicari. Ini kan ada nih Mg sama coret deh. 3X sama dengan 2 kali delta X. Berarti delta X sama dengan 3X per 2. Atau delta X sama dengan 1,5X. Jawabannya yang C. Nah, tapi ada cara yang kedua nih. Cara yang kedua adalah dengan membandingkan modulus Young-nya. Nah, kalau cara yang kedua itu dengan membandingkan modulus Young-nya. Pertama, kita cari dulu modulus Young dari kedua jenis kawat tadi. Ini yang A, ini yang B. Berarti E sama dengan F kali L0 per A kali delta L kan. Nah, tinggal kita substitusi deh. Ini E1 deh ya. E1 sama dengan F kali L0, A-nya berarti A, delta L-nya sebanyak X. Nah, kemudian yang B nih, E2 sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Jadi E2 sama dengan F kali L0 per A kali berapa nih? 0,5X ya. 0,5X, atau bisa kita tulis gini juga nih. 2F L0 per A kali X. Nah, kalau teman-teman lihat nih, yang ini itu kan sama dengan E1 nih. Jadi, bisa kita rubah lagi nih. Jadi, persamaannya itu E2 sama dengan 2E1. Nah, terus gimana nih? Kita ingat bahwa modulus Young sama konstanta pegas itu kan ada hubungannya nih. E sama dengan, kan tadi E sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Nah, kita juga tahu bahwa K itu sama dengan F per delta L. Nah, kita ubah aja nih. E sama dengan K kali L0 per A. Nah, dari persamaan ini nih, kita bisa tahu bahwa modulus Young itu sebanding dengan K. Nah, jadi buat tahu tetapan pegas serinya yang E1 tambah E2 itu tinggal kita pakai aja nih yang modulus Young-nya. Kenapa? Karena modulus Young sebanding dengan tetapan pegas. Berarti kita tulisnya 1 per E seri sama dengan 1 per E1 tambah 1 per E2. 1 per E seri sama dengan 1 per E1 tambah E2 nya kan tadi ini nih.
sama dengan 2E1. Berarti tambah 1/2E1. Berarti 1/E seri sama dengan per 2E1. Ini berarti 2 tambah 1. Berarti kita pindah deh ke sini. 1/E seri sama dengan 3/2E1 ya. Nah, berarti E serinya itu 2/3E1. Nah, habis itu kita jabarin lagi deh. Berarti ini F kali L0 per A kali delta L-nya yang dicarikan. 2/3 kali F kali L0 per A. Delta L-nya tadi yang E1 itu kan yang kawat 1 sejauh X. Berarti kita ganti delta L-nya dengan X. Nah, ini kan sama nih. Kita coret. Ini juga coret. Berarti 3X sama dengan 2 kali delta L. Berarti delta L-nya berapa nih? Sama dengan 3X per 2. Berarti delta X sama dengan 1,5X. Sama aja kan? Jadi teman-teman bisa pilih cara 1 atau cara 2. Tergantung teman-teman enaknya cara mana. Oke, ini nomor 4 teman-teman ya. Jadi dua kawat sejenis ditarik. Oke, dua kawat sejenis katanya. Ditarik oleh dua gaya yang berbeda sehingga renggangan kawat pertama itu 1% dan renggangan kawat kedua itu 3%. Jika diameter kawat pertama setengah kali diameter kawat kedua, maka rasio antara tegangan kawat pertama dan kawat kedua. Oke, berarti tegangan 1 banding tegangan 2 itu berapa? Di sini dikatakan juga bahwa D1 sama dengan setengah D2. Atau bisa kita tulis D2 sama dengan 2D1. Nah, ini kan tadi clue-nya adalah kawat sejenis. Kalau kawat sejenis berarti modulus iongnya sama. Berarti E1 sama dengan E2 nih. Berarti 1 kali L0 per A kali delta L sama dengan F2 kali L0 per A kali delta L. Jadi kita akan mencari perbandingan F1 dan F2. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa tegangan itu tegangan sama dengan F per A nih. Nah, karena tegangan itu sebanding dengan F, jadi kalau kita mau nyari perbandingan tegangannya itu, ya kita bisa aja cari dengan perbandingan gayanya gitu. Ini kita substitusi deh. Ini kita coret nih. L0 kan sama nih. Nah, F1 per A. Luas lingkaran ya. Luas lingkaran itu kan PR kuadrat. Atau bisa kita rubah juga menjadi gimana nih? 1/4 Pi D kuadrat ya. Nah, berarti karena tadi yang diketahui adalah diameternya, berarti kita pakai yang ini nih, yang kedua. Atau 1/4 V D1 kuadrat sama dengan F2 per 1/4 V kali D2. D2-nya itu kan 2D1 ya. 2D1 kuadrat berarti 4D1 kuadrat. Kali delta L. Oh, ini delta L-nya tadi 1%, yang kedua 3%. Nah, berarti F1 per, ini kita coret yang sama nih. Ini sama, D1 kuadrat sama, berarti sisa F1 per, oh ini persennya juga, F1 per 1 sama dengan F2 per 4 kali 3, 12. Berarti 12 F1 sama dengan, kita langsung aja deh, sebenarnya bisa kita langsung nih. Kita langsung ketahui bahwa F1 banding F2 itu sama dengan 1 banding 12. Jawabannya yang E. Oke, ini nomor 5. Seorang pemain biola menarik senar dengan gaya
4 Newton sehingga senar bertambah panjang 4 mm. Besar usaha yang dilakukan oleh pemain biola tersebut adalah perlu teman-teman ketahui bahwa usaha pada benda-benda elastis itu sebanding dengan energi potensialnya. Jadi kalau grafik energi potensial itu kan gini nih. Ini F, ini delta X. Nah, besar usahanya itu luas di bawah kurva nih di sini. Ini W-nya. Berarti bisa kita cari nih. W sama dengan EP. W sama dengan F setengah lupa lagi. Setengah F kali delta X. Berarti W sama dengan setengah kali F-nya berapa nih tadi? 4 Newton. Delta X-nya 4 mm. Kita nggak usah rubah ke meter, kita tetap aja milimeter. Berarti 2 ini 1, 4 bagi 2, 2. Berarti W-nya sama dengan 8 milijoule. Jawabannya yang D. Nah, nomor 6, sebuah pegas dengan konstanta pegas K dipakai untuk menggantungkan sebuah benda bermassa M. Nah, sistem benda pegas ini kemudian diosilasikan dan berosilasi dengan periode T. Pegas kemudian dipotong menjadi 3 sama panjang dan ketiganya dipasangkan ke benda lain secara paralel. Nah, ketika benda kedua diosilasikan, periode osilasi juga ternyata sama T juga. Maka massa benda kedua adalah berarti ini kan sebuah pegas nih. Dibuat untuk menggantungkan benda bermassa M dan konstantanya itu K dan memiliki periode T. Nah, kemudian si pegas tadi dipotong menjadi 3 sama panjang dan disusun secara paralel dihubungkan ke suatu benda dengan massanya yang belum diketahui nih, yang ditanyakan. Nah, ini juga periodenya ketika diosilasikan sama juga T. T ini kan keadaan 1, ini keadaan 2. Berarti bisa kita cari dengan persamaan T1 sama dengan T2. Nah, ini itu rumusnya adalah 2pi akar M per K ya. Nah, M1 kali K1 ini sama dengan 2pi akar M2 per K2. Nah, ini ada yang sama 2pi, kita coret juga. Berarti M1 tadi berapa? M. K1 K kan. Sama dengan M2 yang dicari. M2, nah K2-nya harus kita cari dulu nih. Kita tahu kan bahwa E sama dengan K kali L0 per A nih. Nah, dari persamaan ini bisa kita simpulkan bahwa K itu berbanding terbalik dengan L atau K sebanding dengan 1 per L. Artinya ketika ini kan dibagi 3 nih. Dibagi 3 sama panjang kan. Berarti L-nya dibagi 3. Ketika L-nya dibagi 3, K-nya bukan dibagi 3, tapi kebalikannya dikali 3. Berarti ini itu kalau tadi K, berarti ini 3K. Ini juga 3K, ini juga 3K. Ini kan disusun secara paralel. Berarti K totalnya atau K2-nya sama dengan 3K tambah 3K tambah 3K. Berarti K2-nya sama dengan 9K. Kita substitusi ke sini nih. Ini berarti 9K. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas. Jadi M per K sama dengan M2 per 9K. Nah, kita kali silang deh nih. Berarti M2 kali K sama dengan 9K kali M. Berarti M2 sama dengan 9K kali M per K. Ini K-nya kita coret dan juga kita coret. Berarti M2-nya adalah 9M. Berarti yang C ya teman-teman. Kita lanjut. Kedua ujung sebuah pegas yang memiliki tetapan pegas 50 Newton per meter
ditarik masing-masing dengan gaya 10 meter saling berlawanan. Pertambahan panjang pegas tersebut adalah, oke, jadi ini ada sebuah pegas ditarik dengan ini 10 Newton, ini juga 10 Newton. Nah, pertambahan panjang kan, tadi tetapan pegasnya ada nih, berarti kita cari dengan persamaan gaya pegas. F sama dengan K kali delta X. F nya berarti 10 sama dengan 50 kali delta X. Delta X nya sama dengan berapa nih? 10 per 50, 0,2 meter. Jawabannya yang C. Oke, ini ada soal terakhir nih. Dua pegas dengan konstanta pegas K1 dan K2 dihubungkan secara seri. Pegas pertama dipotong menjadi dua bagian yang sama persis dan kedua bagian tersebut dihubungkan secara paralel. Kemudian sistem tersebut dihubungkan seri dengan pegas kedua. Perbandingan antara konstanta pegas seri dan konstanta pegas gabungan adalah, oke, berarti ini pertama tadi katanya K1 dan K2 disusun secara seri nih. Ini K1, ini K2, tapi kemudian K1 itu dipotong menjadi dua bagian yang sama persis. Dan kemudian dihubungkan dengan K2. K2 ini K1A, ini K1B. Nah, tadi kan kita udah dibahas nih bahwa K itu berbanding terbalik dengan L. Jadi ketika L-nya dibagi 2, maka K-nya dikali 2. Kalau ini tadi konstantanya K1, berarti yang ini berarti konstantanya berarti 2K1. Yang ini juga menjadi 2K1. Nah, kita bandingin aja nih. Tadi katanya konstanta pegas seri, berarti yang ini nih, yang 1 dan yang 2. Yang 1 berarti 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. 1 per K seri sama dengan K1 kali K2. K1 kali K2 yang atasnya berarti berapa nih? K2 tambah K1. Atau K serinya itu sama dengan K1 kali K2 per K1 tambah K2. Nah, ini kita udah dapat konstanta pegas yang susunan serinya. Sekarang tinggal kita cari yang ini, yang konstanta yang kedua, yang gabungan. Ini kan paralel nih. Ini paralel berarti tinggal dijumlahin aja nih. Jadi berapa ini? 4K1. Nah, ini tinggal yang ini sama yang ini. Berarti 1 per K gab sama dengan 1 per 4K1 tambah 1 per K2. Berarti 1 per K gabungan sama dengan K2 tambah 4K1 per 4K1 kali K2. Berarti K gabungannya 4K1 kali K2 per K2 tambah 4K1. Nggak cukup nih, kita coret yang mana ya? Yang gambarnya aja kita hapus dulu ya. Nah, tinggal kita bandingin K seri per K gabungan. KS per K gab. Berarti K1 kali K2 per K1 tambah K2 kali K2 tambah 4K1 per 4K1 kali K2. Ini bisa kita coret berarti tinggal sisa K2 tambah 4K1
per 4 kali K1 tambah K2. Berarti jawabannya yang mana nih? Yang B ya teman-teman. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan buat teman-teman, kalau misalkan ada koreksi atau cara yang lebih cepat, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.